Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar satu sistem penting yang ada di tubuh hewan dan manusia secara khusus, yang mana sistem ini berperan untuk mengatur sekaligus memastikan agar pasokan oksigen yang ada di dalam darah atau di dalam tubuh secara umum itu selalu ada, selalu tercukupin. Ya, sekaligus dia juga harus memastikan bahwasanya kadar CO2 di dalam darah atau di dalam tubuh itu tidak berlebih dalam jumlah yang normal, seperti itu. Maka sistem ini, yakni sistem pernafasan atau sistem respirasi, itu punya tugas penting untuk mengambil oksigen dari luar dan melepaskan CO2 sekaligus. Nah, sebagai sebuah sistem, seperti halnya sistem-sistem yang lain, sistem pernafasan atau sistem respirasi itu dibangun oleh sekelompok organ, yang mana organ-organ tadi atau organ-organ tersebut itu bisa kita kelompokkan jadi dua. Ada organ yang menjadi bagian dari sistem pernafasan atas, yakni mencakup rongga hidung, faring, dan laring. Dan ada sekelompok organ yang menjadi bagian dari sistem pernafasan bawah, mencakup trachea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Maka yang pertama kita mulai dengan rongga hidung. Rongga hidung sendiri ya, itu mengandung rambut-rambut. Jadi dia berupa epitel yang mengandung rambut-rambut di sana, yang mana dia berperan untuk menyaring udara yang masuk sekaligus menghangatkannya. Ya. Menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Nah, kemudian udara yang masuk melalui rongga hidung itu diteruskan ke bagian berikutnya yang disebut dengan faring. Nah, faring ini dikenal sebagai persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Maka dia dilewati makanan sekaligus dilewati udara. Persimpangan antara jalur nafas, ya, saluran pernafasan, sekaligus saluran pencernaan, jalur nafas dan jalur makan gitu ya. Jalur makanan, sistem pencernaan. Maka untuk sistem pencernaan, ketika orang makan, menelan makanan, maka bergerak dari rongga mulut ke faring, dari faring ke kerongkongan atau esofagus, seperti itu. Sementara kalau sistem pernapasan, maka udara masuk dari rongga hidung ke faring, baru ke laring gitu. Nah, laring sendiri ya, kata kunci penting dia adalah kita sebut dia sebagai pangkal tenggorokan. Poinnya dia, kata kunci dia itu pangkal tenggorokan gitu. Ya, laring sendiri teman-teman itu kalau detail itu tersusun atas 3 bagian. Ya, ada 3 bagian dia. Ada namanya epiglotis, ada namanya glotis, ada namanya subglotis. Nah, ringkasnya di bagian glotis ya, ini poin dia, karakter dia adalah ada pita suara di sana. Nah, ini bagian yang bisa menghasilkan suara nih. Nah, dia berupa saluran ya, ada pitanya begitu. Maka makanan ya, itu yang dia akan melewati bagian glotis ini ya. Kemudian dia akan ke bagian subglotis, baru ke trakea begitu. Setelah laring trakea. Gitu. Adapun epiglotis ini adalah bagian yang yang dia terpisah begitu ya, sedikit terpisah dengan glotis. Yang mana epiglotis ini perannya lebih ke menutup glotis nanti. Jadi pangkal dari glotis itu ada lubang begitu ya, yang akan dilewati oleh udara.
yang mana dia harus ditutup ketika orang menelan makanan. Nah, inilah fungsi epiglotis, ya, menutup glotis, atau kita tulis aja menutup saat proses menelan. Tentunya yang kita maksud menelan ini makanan, teman-teman. Ya, kemudian dari glotis udara mengalir ke subglotis yang kemudian dia ke trakea, ya. Kurang lebih gitu ya, teman-teman, poinnya. Kemudian yang keempat, kita masuk ke sistem pernapasan bawah. Mencakup trakea. Jadi trakea itu adalah, kalau teman-teman lihat ini ada saluran, ya. Ada saluran yang dia saluran paling panjang dari laring itu ke bawah. Maka dia tersusun atas ini, teman-teman lihat nih, ada kayak cincin-cincin ini. Jadi dia berupa saluran yang kemudian diproteksi lah begitu dengan tulang rawan gitu ya. Yang warna putih itu ada tulang rawan berbentuk cincin. Cincinnya juga enggak full begitu, bentuknya kayak huruf C gitu. Dan dia berupa tulang rawan hialin. Karakter dari trakea itu aja kita catat. Dia saluran terpanjangnya di sini, teman. Dan dia mengandung atau memiliki atau dibungkus oleh tulang ini biasanya di tulang rawan hialin berbentuk cincin, ya. Itu karakter penting yang mungkin kita perlu catat untuk trakea gitu. Nah, dari trakea maka salurannya kemudian akan bercabang menjadi 2 bronkus yang masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Kalian bisa lihat, ya. Dari satu trakea ini bercabang jadi 2, masuk ke paru-paru kiri dan ke paru-paru kanan seperti itu. Maka bronkus sendiri, ya, yang dia jumlahnya ada 2, kiri dan kanan. Itu nanti ada 2 itu kemudian bercabang membentuk bronkiolus yang lebih kecil. Masing-masing bercabang gitu ya, membentuk saluran yang lebih kecil, kita sebut dengan istilah apa? Bronkiolus. Nah, bronkiolus ini kemudian ya, dari bronkiolus yang lebih kecil, ya. Kemudian bronkiolus itu karakter penting untuk kita catat adalah dia mengandung otot polos yang berkontraksi dan dia mengalami namanya dilatasi dan kontriksi. Dia bisa melebar dan menyempit, ya, atas rangsangan sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Untuk apa? Untuk mengatur pernafasan itu sendiri. Jadi kalau pernafasan butuh ditingkatkan, maka bronkiolusnya ini melebar. Istilahnya dilatasi. Kalau pernafasannya butuh diturunkan, maka dia disempitkan melalui proses kontriksi, gitu. Maka bronkus ini, ya, inilah bagian penting yang berperan mengatur, atau dialah yang diatur untuk mengatur pernafasan, mengalami pelebaran, dilatasi, ya, dan penyempitan, kontriksi, yang tujuannya adalah untuk mengatur pernapasan. Dan bagian inilah yang jadi target juga kalau orang kena asma, ya. Biasa kita dengar asma itu penyakit yang mana orangnya sesak begitu karena bronkiolusnya ini menyempit begitu, ya. Bronkiolusnya menyempit karena alergi gitu. Jadi ada sel darah putih di sana, ya, yang kemudian menghasilkan histamin yang menyebabkan bronkiolus ini menyempit sehingga udara yang masuk itu lebih sedikit gitu. Sehingga orangnya jadi sesak nafas. Kemudian yang terakhir dari bronkiolus bercabang-cabang membentuk ujung atau masuk ke ujung dari alat pernafasan namanya alveolus, yang mana alveolus ini dia berupa kantung buntu gitu. Jadi dia bagian yang udah bagian terakhir gitu, ya. Dia jalan buntu begitu, udah sampai kan tadi dari awal ada jalan gitu, dari rongga hidung ada jalur, ada jalan gitu, dan ternyata ujung dari jalan itu buntu.
ya, karena dia berupa alveolus yang berbentuk kantung gitu. Maka disebut kantung buntu, dan dia bagian yang kata kuncinya adalah tempat pertukaran gas oksigen dan CO2 antara dia dengan darah gitu. Maka kita sebut dengan istilah membran respirasi. Dialah yang mengandung membran untuk mempertukarkan udara, oksigen dan CO2 antara darah dengan rongga yang ada di alveolus itu sendiri. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi inilah tadi saluran pernafasannya yang ditambah dengan paru-paru, ya, yang mana di paru-paru itu tadi dia membungkus bronkus, ya, kemudian membungkus bronkiolus dan alveolus, yang mana dia bungkus tujuannya adalah di paru-paru itulah nanti ada terkandung oksigen begitu, terkandung udara, ya, udara akan masuk ke situ, sekaligus nanti akan menyimpan udara itu untuk kemudian dipertukarkan antara udara yang ada di alveolus dengan darah seperti itu, ya. Jadi tambahan ada paru-paru. Saya kira teman untuk saluran pernafasan, ya, organ-organnya itu tadi. Oke. Berikutnya adalah pembahasan tentang tipe pernafasan. Maka yang kita maksud di sini, ya, tipe pernafasan di sini itu ada dua jenisnya. Ada pernafasan internal, dia ada respirasi, eksternal luar, eksternal, dan ada respirasi internal. Nah, apa bedanya? Ya, kita bahas. Jadi respirasi eksternal itu dimulai dengan udara masuk melalui rongga hidung yang kemudian diteruskan melalui faring, ya, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai kemana? Alveolus, bagian ujung dari saluran pernafasan. Gitu. Maka di sini ada oksigen, ya, yang masuk ke alveolus. Nah, kemudian dari alveolus udara itu bertukar atau masuk ke darah seperti itu. Jadi ini ada pembuluh darah. Jadi di alveolus itu ada pembuluh darah kapiler di sana. Ya, kemudian nanti dari kapiler diteruskan ke venula, kemudian vena cava, kemudian nanti ke jantung, dari jantung dia dibawa kemana? Ke seluruh tubuh seperti itu. Oke. Nah, nanti ada pembuluh darah apa ini? Vena, ya, vena secara umum mengembalikan darah ke paru-paru. Nah, itu, ya. Maka ringkasnya nanti terjadi pertukaran gas antara alveolus dengan siapa di sini? Pembuluh darah kapiler. Ini kapiler, ya. Maka bayangin tuh, oksigen berpindah dari alveolus itu masuk ke dalam darah, ya, diikat sama hemoglobin di sana. Maka hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu berikatan dengan oksigen, menghasilkan HbO2, atau bisa kita sebut dengan istilah oksihemoglobin. Gabungan antara hemoglobin dan oksigen itu disebut istilah
oksihemoglobin, gitu ya. Maka kemudian bergeraklah oksigen itu, ya, yang diangkut oleh HbO2 secara umum. Jadi kurang lebih 98,5% oksigen itu diangkut dengan cara ini. Jadi sebagian besarnya begitu. Sisanya mungkin oksigen itu terlarut di dalam plasma darah. Jadi cuma sedikit banget nih teman-teman yang ada di mana. Jadi banyak di pembuluh darah kan ada cairan gitu ya. Ada air di sana, plasma darah, ada sel-sel darah kan komponennya. Maka yang mengangkut oksigen itu adalah sel darah merah yang mengandung Hb, yang kedua di cairan darah atau plasma darah. Gitu. Jadi persentasenya kecil tadi, kurang lebih 1,5%. Kalau ini 98,5% kurang lebih ya artinya. Ringkasnya bayangin akhirnya oksigen baik yang terlarut di plasma darah dan terikat dengan Hb ini bergerak kemana? Dari darah ke seluruh sel tubuh, ke jaringan. Ya. Maka nanti akan terjadi pertukaran antara pembuluh darah kapiler dengan seluruh sel-sel yang ada di tubuh. Kita wakili ini sel-selnya ini, jaringannya ini ya. Nah, maka nanti ketika sampai di mana, di jaringan atau di sel-sel dari darah, oksigen itu keluar. Jadi HbO2 ini pecah tadi, oksihemoglobin itu pecah sehingga Hb melepaskan oksigennya. Reaksinya kebalik nih teman. Maka nanti oksigen itu masuk dari darah, dia berpindah ke seluruh sel atau jaringan. Ya, masuk kemana? Ke sel-sel atau jaringan. Gambar apa aja nih teman-teman ya? Nggak bisa tulis di sini apa? Jaringan gitu ya, sel-sel. Maka nanti oksigen masuk ke dalam sel-sel buat apa? Di sini terjadi namanya respirasi seluler. Jadi oksigen ketika masuk ke dalam sel-sel itu kemudian digunakan sebagai input bersama dengan glukosa. Jadi kita makan dan bernafas C6H12O6. Kenapa sih tak makan? Glukosa sebagai perwakilan. Dan kenapa kita bernafas? Maka jelas tujuannya untuk menjalankan yang namanya respirasi seluler, ya, menghasilkan energi berupa apa? ATP. Jadi kita makan dan bernafas itu tujuannya pengen ngasilin apa? Energi gitu, dalam bentuk ATP. Dan ini kita akan pelajari detail di bab yang lain, yaitu di bab metabolisme. Cuman ketika melakukan metabolisme penghasilan energi ini juga dihasilkan sampah sekaligus, ya, ada sampahnya berupa apa? Sisa metabolisme berupa air H2O dan CO2. Nah, gitu. Maka poin kita adalah di CO2-nya ini, ya. Maka CO2 terutama dan air itu bergerak dari jaringan atau dari sel-sel, dia masuk ke mana? Ke kapiler, ke darah gitu. Jadi terjadi pertukaran nih teman-teman antara kapiler dengan jaringan. Maka kalau oksigen itu diangkut dengan dua cara tadi, ya, diikatkan dengan oksigen dan terlarut dalam plasma darah, maka CO2 dalam hal ini ketika berada di darah itu diangkut dengan 3 cara. Yang pertama, bayangin ketika masuk ke dalam pembuluh darah, ya, sebagian dari CO2 itu teman-teman itu masuk atau diangkut di cairan darah, ya. CO2 terlarut di plasma darah. Nah. Dan ini sedikit, kurang lebih hanya berapa? 10%. Gitu. Ya, 10%. Setidaknya lebih banyak dibanding oksigen di plasma darah artinya. Kemudian yang sisanya berapa? 90% ya. Sisanya yang 90%, teman-teman bayangin dari plasma darah
itu masuk ke sel darah merah gitu. Masuk ke sel darah merah. Apa yang terjadi di dalam sel darah merah? Maka nanti CO2 itu sebagiannya berikatan dengan hemoglobin. Ya, hemoglobin kan tadi melepaskan oksigen tuh, ya. Maka sekarang dia sendiri, sekarang nyari pasangan baru nih teman-teman. Pasangan barunya apa? CO2. Maka terbentuklah namanya karboksihemoglobin atau HbCO2. Ya, ini istilahnya karboksihemoglobin yang jumlahnya kurang lebih ada berapa? 20% kalau yang ini. Ya, kalau yang terlarut dalam plasma darah 10% ini lebih banyak sedikit nih, cuma 20%. Sisanya berapa? 70% yang lain. Ya, ini ngomongin di mana? Di dalam sel darah merah. 70% yang lain itu kemudian di dalam sel darah merah kita CO2 itu berikatan dengan air. Ada air di sana gitu. Ya. Maka CO2 berikatan dengan air akan menghasilkan namanya H2CO3, asam karbonat. Ini asam karbonat nih, apa namanya bacaannya. Nah, H2CO3 ini kemudian oleh suatu enzim, ya ini kita ini aja tanda panahnya, nyambung maksudnya dia. H2CO3 kemudian dengan segera dipecah lagi menjadi apa? HCO3 minus plus H plus. Nah, ini terbentuklah senyawa akhir berupa HCO3 minus, ya, yang kita sebut dengan istilah apa? Ion bikarbonat. Ini namanya apa? Ion bikarbonat. Nah, gitu. Nah, teman-teman bayangin ion bikarbonat ini kemudian keluar dari sel darah merah, ya, keluar dari sel, dia dibuat di sel darah merah artinya. Dibuat di sel darah merah, keluar dari sel darah merah, bergerak kemana? Ke plasma darah, gitu. Di plasma darah dia memang ada fungsinya, ada gunanya di sana. Selain sebagai pengangkutan CO2, bahkan pengangkutan CO2 terbanyak nih teman-teman. Berapa? 70% tadi, kurang lebih. Ya, dia sebagai bentuk pengangkutan CO2 terbanyak. Sekaligus di dalam darah dia berperan sebagai buffer pH. Ya, dia basa lemah yang bisa mengatur pH darah begitu. Ya, dia bisa mengikat H+ di sana. Adapun H+ yang dihasilkan di sini, ini teman-teman, ini akan berikatan dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin bisa juga mengikat H+ begitu. Fungsinya bisa mengikat O2, bisa mengikat CO2, bisa mengikat H+ juga ternyata. Ketika dia mengikat H+, fungsi hemoglobin itu sebagai buffer pH di sana, ya. Maka inilah tiga cara pengangkutan utama dari CO2. Bayangin akhirnya CO2 itu ke mana? Dari seluruh tubuh, dari jaringan dia bergerak ke pembuluh darah, ya. Ke pembuluh darah vena, kemudian masuk ke jantung, ya. Kemudian dari jantung ke paru-paru begitu. Dari jantung ke paru-paru, di paru-paru bayangin akhirnya CO2 dengan tiga bentuk tadi, ya. CO2 dengan tiga bentuk tadi itu dari kapiler dia masuk ke alveolus untuk dibuang menuju ke rongga hidung. Di sini poin kita ada apa? CO2 gitu ya, untuk dibuang gitu. Nah, kalau CO2-nya terlarut dalam plasma darah, sekiranya jelas bisa langsung tuh. Kalau dia berupa HbCO2, maka nanti ya tinggal lepasin aja tuh. HbCO2 nanti tinggal lepasin aja nih CO2-nya dari Hb-nya. Gitu. Maka CO2 ini nanti akan bergerak ke alveolus nih teman-teman, ya. Hb-nya nanti ngambil oksigen gitu, gantian lain nih. Adapun kalau dia kalau dia dalam bentuk HCO3 minus gitu, maka nanti dia akan masuk ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan H+ yang tadi ada di sana, ya. Kemudian nanti terbentuk H2CO3 ini balik reaksinya, kemudian menghasilkan apa? CO2 plus H2O gitu. Maka CO2 dan H2 ini bergerak, ya, menuju ke alveolus dan dibuang ke rongga hidung. Nah, itulah dua macam pernafasan yang baru saja kita bahas, ya. Yang atas, pertukaran antara alveolus dengan kapiler, inilah yang disebut dengan istilah respirasi eksternal. Ini kita sebut dengan istilah apa? Respirasi
eksternal, ya. Adapun yang antara kapiler dengan jaringan itu kita sebut dengan istilah respirasi internal. Nah, ini teman-teman. Jadi ada dua macam nih. Jadi respirasi eksternal itu pertukaran antara alveolus dengan kapiler. Ya, kalau internal antara jaringan atau sel-sel dengan kapiler. Nah, inilah ya. Jadi respirasi eksternal dan internal itu pertukaran gas, oksigen dan CO2 tentunya antara ini alveolus dengan kapiler untuk eksternal, jaringan dan kapiler dan untuk yang respirasi internal. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya untuk konsep tipe pernafasan. Oke, teman-teman, kita tiba di bagian ketiga dari bab ini, dan di sini kita akan membahas seperti apa sih proses pernafasan itu berjalan. Mekanismenya seperti apa. Dan di sini kita membagi atau ya kita pisahkan nanti pembahasan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa yang membedakan keduanya? Terutama adalah jenis otot yang dilibatkan. Untuk pernapasan dada, dia menggunakan otot antar tulang rusuk ya. Namanya otot antar tulang rusuk, lebih detail eksternal yang luar. Sementara pernapasan perut itu menggunakan jenis otot berbeda, yaitu otot namanya diafragma, yaitu otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Maka pernapasan ini nanti juga kita lihat ya, tinjau dari udara itu masuk apa keluar. Inspirasi itu proses yang memasukkan udara ke dalam paru-paru, sementara ekspirasi mengeluarkan udara dari paru-paru ke lingkungan. Maka di sini proses pernapasan ini ada urut-urutannya, teman-teman. Maka dimulai dari mana? Ya, rasanya kalau kita bernapas itu dimulai dengan kita memasukkan udara melalui hidung, kemudian ke saluran pernapasan bawah, terus menyebabkan dada kita ini bergerak. Ternyata nggak gitu, teman-teman. Ya, jadi dimulai dengan pangkal yang bukan udara itu masuk dulu. Bahkan udara yang masuk itu yang terakhir malah. Jadi prosesnya gimana dong kalau gitu? Jadi seperti halnya sistem-sistem tubuh kita yang lain, sistem saraf itu diatur oleh sistem regulasi, ya, yakni sistem saraf. Maka dimulai dengan saraf, otak gitu. Jadi bayangin di kepala teman-teman ada otak di sana ya, ada bagian-bagiannya, otak besar, otak kecil. Kemudian ada namanya otak tengah ya. Ada hipotalamus dan yang lain. Dan di sini yang berperan dalam mengatur pernafasan namanya medula oblongata atau sumsum lanjutan dan juga pons. Maka bayangin dari kedua bagian otak tadi, medula oblongata dan pons, itu ada saraf motorik ya, yang membawa rangsangan dan perintah dari keduanya menuju kemana? Ke otot antar tulang rusuk eksternal dan otot diafragma gitu. Sehingga menyebabkan apa? Keduanya bergerak, berkontraksi. Ya, kita mulai dengan apa? Dimulai dengan dua jenis otot ini tadi yang mengatur pernapasan dada dan perut. Ini berkontraksi. Otot antar tulang rusuk
eksternal atau luar, ya, dan otot diafragma. Kenapa dengan keduanya berkontraksi? Jadi ketika kita mengambil nafas dimulai dengan kontraksi dari dua jenis otot ini. Satu menghasilkan pernafasan dada, satu menghasilkan pernafasan perut. Yang diikuti dengan apa? Bayangin mereka berdua ini sebagai otot. Otot itu kalau dibahas di sistem gerak, dia bagian dari atau dia adalah alat gerak aktif gitu. Maka dia akan menggerakkan alat gerak pasifnya. Siapa itu? Ya, tempat di mana dia menempel, yaitu tulang, betul. Ya. Nanti otot antar tulang rusuk ini menggerakkan tulang rusuk. Urutan kedua artinya tulang rusuk ya. Ternyata tulang rusuk kita yang jumlahnya ada 12 pasang itu menempel di tulang dada. Efeknya tulang dada juga ikut bergerak gitu. Ya. Maka ini bergerak kemana? Dia bergerak terangkat ke arah depan atau dia terangkat naik gitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Maka diikuti dengan volume rongga dada itu membesar ya. Bayangin tulang rusuk bergerak ke depan, terangkat naik, maka ruangan yang ada di dalamnya itu membesar gitu ya. Diikuti dengan ruangan atau rongga atau volume dari paru-paru kita. Keduanya jadinya gimana? Membesar volumenya. Ketika dua ruangan tadi membesar, maka apa yang terjadi, teman-teman? Tekanan udara yang ada di dalamnya gimana? Coba, teman-teman. Membesar atau kecil? Ketika suatu ruangan membesar, ya, otomatis tekanan yang ada di dalam sana, tekanan udara menjadi menurun lah. Jadi menurun. Sehingga ketika tekanan udara di dalam rongga dada dan paru-paru menurun, udara dari luar bisa masuk. Nah, ini ya. Ternyata udara itu masuk itu tahap terakhir ya. Udara masuk. Nah, kemudian itu untuk inspirasi ya. Inspirasi dimulai dengan kontraksi otot antar tulang rusuk eksternal dan diafragma dan diakhiri dengan udara masuk nih, teman-teman. Ya. Sementara ekspirasi kebalikannya, ya. Maka jelas lawan kontraksi apa? Otot antar tulang rusuk eksternal dan diafragma yang tadinya berkontraksi itu kembali ke posisi semula. Relaksasi, istirahat, kembali ke posisi dasarnya. Relaksasi. Efeknya apa? Yang tadinya dia terangkat naik ke atas, tulang rusuknya, dia turun. Terangkat artinya nih, dia lawannya terangkat apa? Turun aja, lawannya naik nih. Kita tulis turun gitu. Turun kemana? Turun ke posisi awal gitu. Ya, ke posisi semula. Posisi dasar tulang rusuk kita tuh enggak terangkat gitu ya. Yang kemudian diikuti dengan apa? Volume rongga dada yang tadi besar karena turun tulang rusuknya ini dia jadi kecil tuh. Mengecil. Sehingga tekanan udaranya kenapa? Ketika ruangannya mengecil, tekanan udara jadi meningkat. Sehingga ketika tekanan udara, tekanannya meningkat di sana, kayak tertekan begitu, maka udara yang ada di dalam sana itu terdorong ke mana? Keluarlah.
Maka inilah teman-teman ya, mekanisme pernapasan secara umum ya, pernapasan dada dan pernapasan perut, kemudian nanti akan dilihat lagi, ditinjau lagi dari sisi apakah memasukkan udara melalui proses inspirasi atau mengeluarkan melalui proses ekspirasi gitu ya. Maka dan juga di sini sebenarnya ada beberapa tahap kalau didetailin, tapi kita umumkan saja ada 5 tahapan yang harus dilewati ya, ada 5 tahapan minimal nih. Mulai dari otot antar tulang rusuk eksternal dan diafragma, entah itu kontraksi atau relaksasi, yang ujung-ujungnya menyebabkan udara itu masuk atau keluar, gitu. Oke, itu untuk mekanisme pernafasan. Kita tiba di bagian keempat dari bab sistem pernafasan. Di bagian ini kita akan membahas istilah volume pernafasan. Ya, maka di sini paru-paru kita itu kita bagi volumenya menjadi 4 bagian. Ada namanya volume tidal, kemudian ada udara cadangan ekspirasi, udara cadangan inspirasi, dan ada istilah udara residu. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Ada istilah volume tidal. Apa volume tidal? Yaitu jumlah udara yang kita inspirasi, kita masukkan dan kita ekspirasikan kembali ya ketika kita bernafas biasa. Jadi teman-teman bayangin, teman-teman bernafas setiap saat, teman-teman menghirup udara sebanyak 500 mili, yang masuk 500 mili, kemudian setelah bertukar di paru-paru ya antara gas atau udara yang ada di atau oksigen yang ada di paru-paru dengan yang ada CO2 yang ada di darah, itu kemudian dikeluarkan sebanyak berapa? 500. Maka jumlah udara yang masuk kemudian keluar itu tadi ketika bernafas biasa, inilah yang disebut dengan istilah volume tidal. Jadi kata kunci dia pernafasan biasa. Ya, jumlah udara yang dimasukkan dan dikeluarkan ketika bernafas biasa kurang lebih 500 mili. Kemudian yang kedua ada namanya udara cadangan inspirasi. Ya. Udara cadangan inspirasi adalah udara yang teman-teman bisa inspirasi. Jadi udara yang teman-teman bisa masukkan setelah teman-teman melakukan pernafasan biasa. Jadi bayangin teman-teman kondisi diam gitu ya. Kondisi diam. Kemudian teman-teman ambil nafas biasa, volume tidal masuk 500 gitu. Setelah volume tidal masuk 500, teman-teman paksain ngambil lagi semaksimal mungkin. Teman-teman hirup sampai semaksimalnya. Nah, jumlah udara yang masuk ya itu kurang lebih sebanyak 1500 mili, dan itulah yang disebut istilah udara cadangan inspirasi, yaitu jumlah udara yang bisa kita hirup maksimal setelah volume tidal. Jadi ini kita kasih kata kuncinya apa? Inspirasi maksimal gitu ya. Atau menghirup maksimal. Menghirup maksimal ya setelah volume tidal gitu ya. Berapa? Kurang lebih 1000 mili ya, kurang lebih 1500 mili. Nah, lawan dari atau istilah ya yang ketiga ya, ada namanya udara cadangan ekspirasi. Maka sesuai namanya, kebalikan dari udara cadangan inspirasi adalah jumlah udara yang bisa teman-teman hembuskan, ekspirasikan secara maksimal setelah bernafas biasa atau pasca volume tidal. Ya, ini kita tulis dulu nih. Kata kunci dia apa? Udara yang bisa dihembuskan secara maksimal
ya, pasca volume tidal. Berapa kurang lebih jika kita tulis 1500 ml. Nah, sisanya itu disebut dengan istilah, ada istilah keempat, udara residu, adalah jumlah udara yang bisa atau jumlah udara yang tersisa gitu. Ini istilah udara sisa gitu. Jumlah udara yang bisa tersisa atau harus tersisa ketika orang mengeluarkan nafas semaksimal mungkin gitu. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk mengeluarkan nafas semaksimal mungkin, ya, tidak boleh paru-paru kita itu kosong dari udara. Harus ada sisa, ya, karena kalau nggak sisa nanti udara paru-paru kita jadi kolaps gitu. Maka ini kurang lebih ada 1000 mili gitu ya yang harus tersisa di paru-paru kita. Maka teman-teman bayangin nih, jadi kalau ditotalkan, kalau paru-paru kita dalam kondisi maksimal gitu ya, kalau dalam kondisi maksimal dia bisa menampung udara sebanyak berapa? Ini teman-teman tambahin nih ya, teman-teman tambahin 500 kemudian 1500 ya, maka berapa? 2000 ya, kemudian ada ini 3500 ya, totalnya berapa? 4500 teman-teman kalau full. Jadi kalau dalam kondisi maksimal, volume total dari paru-paru teman-teman itu berapa? 4500 mili kurang lebih ya. Maka bagaimana mendapatkan udara residu? Ya, bagaimana mendapatkan udara residu? Jadi teman-teman bayangin, ketika teman-teman dalam kondisi diam, nggak ngapa-ngapain gitu ya, maka di paru-paru teman-teman itu ada dua volume yang mengisi paru-paru teman-teman. Apa itu? Udara residu dan udara cadangan ekspirasi ya. Jadi bayangin kalau nggak ngapa-ngapain tuh diam, total udara di paru-paru teman-teman itu kurang lebih 2500 ya. Yang atas tuh udara cadangan ekspirasi, sama yang kiri udara residu, itu yang harus ada sisa tuh berapa? 2500. Maka ketika teman-teman pengen mendapatkan volume total ya, teman-teman tinggal ngambil sisanya, itu volume tidal dan udara cadangan inspirasi. Gimana caranya gimana? Jadi ketika teman-teman diam, tadi isinya berapa? 2500 tuh udara cadangan ekspirasi dan udara residu. Terus habis itu teman-teman hirup udara biasa, pernapasan biasa, volume tidal. Jadinya berapa? Masuk 500 gitu ya. Jadinya berapa tuh masuk 500? Jadinya 2500 tambah 500, 3000 kan. Tadi ambil 500, tahan dulu. Habis itu teman-teman hirup udara semaksimal mungkin setelah volume tidal sampai nggak mampu. Udara yang masuk barusan itu disebut dengan istilah udara cadangan inspirasi. Totalnya berapa? 1500 gitu. Sehingga total udara yang teman-teman dapatkan sekarang ini berapa? 4500 gitu. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan udara residu? Maka keluarkan satu persatu. Keluarkan udara cadangan inspirasi 1500. Keluarkan volume tidal 500. Kemudian keluarkan udara cadangan ekspirasinya 1500. Sehingga ya mutlak harus ada yang tersisa di paru-paru teman-teman, dan itulah disebut dengan udara residu atau udara sisa. Sebanyak berapa? 1000 ml gitu. Nah, ini dia totalnya apa? Ada 4 istilah ya. Ditambah 2 ya istilah yang lain kalau lebih detail biasanya, meskipun ada detail yang lain lagi. Jadi gabungan dari 3 udara ini tadi teman-teman, yang sebelah kanan ini, selain udara residu, itu disebut dengan istilah kapasitas vital. Ini jumlah udara yang bisa dikeluarkan semuanya, sehingga yang tersisa adalah udara residu gitu. Maka kapasitas, ada istilah ke berapa? Istilah kelima ya. Istilah kelima ada namanya kapasitas total gitu ya. Kapasitas total paru-paru berapa teman-teman? Maka jawabannya ya kapasitas vital, KV ya. Kita singkat saja KV, kapasitas vital, ditambah apa? Udara residu. Atau boleh kapasitas total dan gabungan dari 4 pecahan tadi ya, udara residu, udara cadangan inspirasi, volume tidal, dan udara cadangan
ekspirasi. Nah, itu dia teman-teman ya, tentang volume pernafasan paru-paru kita. Baik teman-teman, kita sampai di bagian pembahasan soal. Ini ada contoh soal UTBK ya di tahun 2019 ya, tentang bab sistem respirasi. Kita baca soalnya. Pernyataan yang tidak benar dalam kaitannya dengan pertukaran oksigen dan CO2 pada sistem pernafasan manusia adalah. Maka di sini bagian yang harus kita garis bawahi adalah pernyataan yang tidak benar ya. Maka dari 5 pilihan ada satu pernyataan yang salah seperti itu ya. Kita coba baca dari pilihan A. Peristiwa pertukaran oksigen dan CO2 di dalam kapiler terjadi secara osmosis. Maka di sini dia ngomongin ya, proses perpindahan oksigen dari alveolus ke pembuluh darah, sebaliknya CO2 berpindah dari pembuluh darah ke alveolus. Bagaimana caranya berpindah gas tersebut? Ya tentunya melalui proses transport pasif namanya. Lebih detail, transport pasifnya itu dikenal dengan istilah difusi. Ya. Maka difusi perpindahan zat dari banyak zat ke sedikit zat itu menuruni gradien konsentrasi sehingga dia tidak butuh ATP. Maka pernyataan yang satu ini dia pakai kata osmosis. Ya, osmosis itu apa? Osmosis adalah perpindahan air. Jadi kalau detail osmosis itu difusi khusus air. Gitu ya. Jadi difusi itu bisa tentang perpindahan zat larut, bisa juga tentang zat terlarut. Kalau zat terlarut ya selain air, selain pelarut gitu. Bisa berupa glukos ya, asam amino ya, kemudian garam mineral dan yang lainnya. Intinya bukan pelarut. Tapi kalau yang dicerita adalah perpindahan air dari banyak air ke sedikit air, dari larutan yang hipertonik dari larutan yang hipotonik, yang encer ke larutan yang hipertonik kayak yang pekat. Nah, itu disebut dengan istilah osmosis. Maka langsung teman-teman, ini nomor 1 jawabannya A gitu. Ya, kalau pengen bener kalimatnya harusnya dia pakai kata difusi gitu. Harusnya pakai kata difusi. Maka pernyataan yang lain itu benar semua pasti ya, kalau kita udah yakin yang A ini. Tapi nggak apa-apa, coba kita bahas ringkas yang lainnya. Misalnya di pilihan B, pertukaran oksigen antara alveolus dan pembuluh darah itu disebut respirasi atau pernafasan luar atau eksternal. Maka pernyataan yang B ini benar ya. Eksternal itu udah kita lewati. Ini teman-teman bisa lihat. Respirasi eksternal ini adalah pertukaran antara alveolus ya dengan pembuluh darah. Ini gambar alveolus nih. Ini pembuluh darah atau kapiler kalau detailnya. Nah, itu respirasi eksternal ya. Yang luar, kalau dalam ya antara pembuluh darah yang ini bawah nih. Kalian bisa cek pembahasan kita ya di video yang sebelumnya, pembuluh darah dan dengan sel atau jaringan. Inilah yang disebut dengan respirasi internal. Maka yang B ini secara teori benar ya.
Yang C, pertukaran gas pernafasan yang terjadi di jaringan tubuh dipengaruhi oleh tekanan parsial. Maka pernyataan yang C, bagaimana sih CO2 bisa berpindah begitu dengan oksigen dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain? Maka jawabannya berdasarkan istilahnya tekanan parsial ya. Jadi tekanan parsial, tekanan sebagian dari gas-gas ya. Tekanan parsial ada khusus untuk oksigen, ada tekanan parsialnya CO2 atau gas yang lain seperti itu. Maka dipengaruhi ia berpindah dari tekanan parsial tinggi ke rendah seperti itu. Maka yang C ini benar ya. Nanti kita bahas di pilihan delta nih ya, maksud yang C-nya ini. Misalnya di pilihan delta, jika tekanan CO2 di alveolus 40 mm Hg dan tekanan CO2 di kapiler itu 46 mm Hg, maka CO2 akan berdifusi tentunya dari pembuluh kapiler ke alveolus, dari tinggi ke rendah gitu. Nah, maka teman-teman lihat nih, di sebelah kiri ini, di pembuluh darah itu tekanan parsial CO2 kalau di sini ya 45 ml Hg ya. Sementara di di alveolus itu cuman 40 mm Hg gitu. Maka tentunya dia berpindah dari pembuluh darah ya masuk menuju ke alveolus atau berpindah ke alveolus dari tinggi ke rendah. Ini yang dimaksud dengan istilah tekanan parsial ya. Tekanan parsial CO2 45 mm Hg di mana di pembuluh darah, sementara di alveolus itu lebih rendah sekitar 40 ml Hg. Maka secara teori yang delta juga benar nih teman-teman. Ya, begitu dengan oksigen seperti itu, ada juga istilah tekanan parsial ya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, misalnya di pembuluh darah tekanan parsial oksigen nih yang asalnya dari paru-paru 104 ml Hg, ketika di jaringan dia cuma kurang dari 40 ml Hg. Maka tentunya dia akan berpindah dari pembuluh darah ke sel-sel gitu. Dari tinggi ke rendah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang pilihan error, pertukaran gas pernafasan antara pembuluh darah dan jaringan disebut dengan istilah pernafasan internal ya. Udah kita bahas tadi. Oke, maka untuk soal yang pertama ini kita jawab A ya. Kemudian soal berikutnya, ini ada soal UTBK juga ya. Ini nanyain tentang mekanisme pernafasan. Berikut ini merupakan urutan pernafasan ya. Berikut ini merupakan proses pernafasan seperti itu. Urutan yang benar ketika orang menghirup nafas. Ya, maka ini nanyain apa? Inspirasi. Apa yang terjadi ketika orang mengambil nafas seperti itu. Maka udah kita bahas juga ini teman-teman. Intinya kalau orang mengambil nafas inspirasi ya, itu akan melibatkan otot-otot, ada otot antar tulang rusuk eksternal untuk pernafasan dada dan ada otot diafragma untuk pernafasan perut. Nah, ketika inspirasi kedua otot itu harus kontraksi dan nggak boleh relaksasi. Maka untuk nomor 2, ketika ada kata relaksasi itu nggak boleh dijawab. Gitu. Maka teman-teman tinggal pilih 1, 3, 4 ini teman-teman urutkan. Ya. Kita bisa seleksi pilihan B dan C karena ada angka 2-nya. Seperti itu. Maka tinggal pilihan A, D, dan E. Maka coba kita ingat-ingat, ini kita udah kopikan salah satu gambar ya. Yang berkaitan dengan inspiration. Proses mengambil nafas. Apa itu? Udah kita bahas. Dimulai dengan otot inspirasi di sini berkontraksi, mengalami kontraksi ya, di mana di sini ada otot diafragma ya, dia mengalami dia turun ya, dia mendatar begitu ya, turun ke bawah, kemudian diikuti dengan sangkar rusuk ya, atau tulang rusuk, otot antar tulang rusuk itu juga berkontraksi sehingga efeknya adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang dada terangkat naik begitu ya.
Kemudian diikuti nomor 2, volume rongga dada ini meningkat, tambah besar ruangannya, diikuti dengan paru-paru. Ya, paru-paru ini melebarlah seperti itu, ya. Kemudian terjadi peningkatan volume di dalam paru-paru di nomor 3. Kemudian ketika ukuran paru-paru membesar, maka tekanan udara di dalamnya, di dalam paru-paru drop turun, ya, hingga minus kurang dari 1 ya mililiter Hg. Jadi tekanan udara turun, efeknya apa? Air atau udara ya itu akan mengalir dari mana? Dari luar ke dalam paru-paru, ya. Nah, seperti itu. Maka dimulai dengan apa? Dimulai dengan ototnya harus berkontraksi. Dalam hal ini nomor 4 dulu ya. Ya, kemudian nomor 3, kemudian nomor 1. 4, 3, 1. Jadi udara mengalir yang terakhir ya. Angka 1 harus terakhir. Kurang lebih seperti itu. Untuk soal nomor 2 kita jawab E. Kemudian nomor 3, ini ada pertanyaan tentang sistem pernafasan pada hewan tingkatan rendah. Terutama di sini ada laba-laba dan serangga. Kita coba baca, paru-paru buku pada laba-laba mempunyai fungsi yang sama dengan sistem trakea pada serangga. Maka secara umum pernyataan yang pertama, ya, ini benar teman-teman. Ini benar. Jadi alat pernafasan pada hewan tingkatan rendah itu juga variatif banget, ya. Jadi alat bernafas itu variatif pada kelompok hewan. Pada hewan tingkatan rendah itu ada yang nggak punya alat pernafasan sama sekali. Jadi hampir seluruh sel di dalam tubuhnya itu mengambil oksigennya sendiri-sendiri. Jadi mereka nggak dibantu sama alat khusus, ya. Maka ini termasuk semua hewan yang tingkatannya rendah. Semua hewan tingkatannya rendah seperti kelompok porifera, ya, itu tidak punya alat pernafasan. Kalau porifera, spons ya contohnya, itu nggak punya alat pernafasan. Untuk hewan yang lebih tinggi, ya, seperti halnya kelompok cacing, ya, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, itu secara umum kita sebut alat pernafasannya mereka pakai kulit, gitu. Ya, pakai kulit. Kemudian kelompok di atasnya ada, di atas cacing itu ada arthropoda. Ya, ini yang ditanyakan di soal nih. Nah, arthropoda itu ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Di antaranya ada insekta, serangga, bersama dengan Myriapoda, hewan dengan kaki banyak, kayak kelabang tuh. Ya, secara umum mereka bernafas dengan alat yang sama namanya trakea. Gitu. Kemudian kalau laba-laba atau kita pakai ininya, kelompok besarnya namanya Arachnida gitu. Nah, ini yang pakai namanya paru-paru buku, ya. Kemudian yang terakhir kelompok krustase, kelompok arthropoda yang hidup di air. Contohnya udang, kepiting, karena mereka hewan air, ya, mereka bernafas pakai insang, gitu. Jadi hewan-hewan yang hidup di air, ya, termasuk moluska air, ya, itu mereka bernafas pakai apa? Insang, gitu. Adapun kelompok yang vertebrata, hewan tingkatan tinggi, vertebrata, ya,
Maka itu ditinjau lagi. Kalau dia ikan, dia pakai kulit, dia pakai insang, ya. Kemudian kalau kelompok yang lain seperti amfibi, ketika tahapan berudu dia pakai air, tapi ketika dewasa dia pakai kalau tahapan berudu dia pakai insang karena di air. Ketika tahapan dewasa dia udah pakai paru dibantu dengan kulit. Sisanya untuk reptil ya secara umum, kemudian aves ya, dan mamalia ya, meskipun ada mungkin alat tambahannya, tapi secara umum mereka bernafas pakai paru-paru gitu. Nah, maka pernyataan yang pertama, laba-laba bernafas dengan paru-paru buku, trakea dengan serangga dengan trakea, dan itu punya fungsi yang sama. Apa itu? Alat pernafasan. Ya, sama-sama untuk bernafas, respirasi gitu. Yang sebabnya paru-paru buku dan sistem trakea berfungsi mengangkut nutrisi dan oksigen. Maka pernyataan kedua salah besar. Kenapa? Karena kok ngangkut nutrisi, alat pernafasan kan buat ngangkut gas gitu. Adapun nutrisi itu diangkut oleh sistem peredaran darah gitu. Maka pernyataan yang keduanya salah gitu, teman-teman. Maka soal ini bentuk soal benar sebab akibat gini, kalau benar salah itu kita jawab C. Ya, kemudian soal keempat, ini soal pertanyaan detail ya tentang alat pernafasan pada serangga, dan khusus ditanyakan bagian yang namanya spirakel. Apa fungsi spirakel ya sebagai bagian dari alat pernafasan serangga. Maka teman bisa lihat gambar di bagian bawah. Ini ada di bagian abdomen atau di bagian perut dari serangga ya. Kalau secara ini anatominya. Jadi kalau teman lihat di setiap segmen dari serangga di perutnya itu ada lubang-lubang, ada lubang di sana, dan lubang itu mirip lubang hidung kita fungsinya ya. Nah, lubang itu kemudian nanti bermuara ke suatu saluran. Kalau di sini ada lubang itu disebut dengan istilah spirakel gitu. Nah, spirakel nih mirip dengan lubang hidung kita, itu nanti bertemu dengan faring, kemudian laring, trakea begitu, jadi ketemu dengan suatu saluran. Jadi fungsinya mirip dengan lubang hidung seperti itu ya, spirakel itu. Nanti dari spirakel ini teman-teman masuk ke dalam sana ada saluran namanya trakea. Kemudian lebih kecil trakea trakea bercabang-cabang bentuk trakeolus seperti itu. Kemudian nanti dari trakeolus oksigen itu nanti bermuara langsung ke sel-sel seperti itu ya, atau ke jaringan. Kalau di sini langsung ada ototnya di sini ya, bertemu dengan jaringan atau selnya secara umum begitu. Maka mereka nggak menggunakan darah seperti itu ya. Jadi kalau manusia kan dari dari alat pernafasannya paling ujung alveolus nanti ketemu dengan pembuluh darah. Pembuluh darah lah yang mengantarkan nutrisi itu, yang mengantarkan oksigen itu bersama nutrisi ke seluruh tubuh begitu. Jadi ada darahnya yang memperantarai ya. Tapi kalau di sini enggak ya. Gas-gas itu tidak diperantarai oleh sistem peredaran darah atau tidak diangkut oleh peredaran darah, maka nanti dia langsung ke jaringan atau ke sel-sel gitu. Maka ditanyakan yang spirakel, apa fungsi spirakel ya. Maka di sini kalau kita lihat pilihan-pilihannya, misalnya pilihan yang nomor 4 ya, sebagai alat ventilasi udara, maka mirip ya, tempat masuknya udara gitu. Maka yang keempat ini benar nih teman-teman ya. Kemudian kita cek pilihan yang lain. Misalnya di nomor 2 dia katanya sebagai tempat menyimpan udara gitu. Kalau pada kelompok hewan yang lebih tinggi seperti halnya burung ya, burung itu ada alat penyimpanan udaranya namanya pundi-pundi udara atau kantung hawa. Kalau pada hewan yang
seperti apa itu, ikan tertentu ada gelembung gasnya ya, kemudian ada istilah labirin kalau pada ikan lele, ada tempat penyimpanan udara begitu. Tapi spirakel ini bukan buat nyimpan udara, dia cuma sebagai alat tempat masuknya udara mirip lubang hidung dan nggak menyimpan udara sama sekali. Maka 4 benar 2 salah, yang lain jadi salah ya, kan nggak ada pilihan 4, 3, 1 gitu kan. Nah, maka nomor 3 jelas salahnya, katanya dia alat osmoregulasi, alat buat mengatur tekanan osmotik yang kalau pada manusia itu fungsi dari ginjal. Ya, padahal spirakel ini bukan alat ekskresi, bukan alat osmoregulasi seperti itu. Maka dia bukan juga nih ya. Sebagai untuk pengangkutan oksigen. Nah, bukan mengangkut oksigen, yang mengangkut oksigen itu salurannya. Yang trakeolus itu mungkin bisa ya disandarkan dengan mengangkut oksigen. Kalau ini cuma lubang yang bagian awal untuk masuknya udara. Nah, mungkin fungsinya yang tepat memang hanya nomor 4 itu tempat ventilasi udara. Maka untuk soal ini kita jawab error. Maaf. Delta maksud saya. 4 saja ya. Kemudian soal yang terakhir, sebagian besar CO2 hasil respirasi sel mamalia itu dikeluarkan dari tubuh melalui sistem respirasi. Sebab di dalam alveolus terjadi pertukaran gas, oksigen, dan CO2. Ya, maka pernyataan yang pertama, sebagian besar CO2 hasil respirasi sel mamalia. Ya. Jadi CO2 itu dihasilkan melalui proses respirasi seluler ya, CO2 plus H2O ya, kemudian plus ATP gitu, itu dihasilkan melalui proses respirasi seluler, yaitu glukosa C6H12O6 kita makan dan kita bernafas seperti itu ya. CO2 makanan yang kita masukkan ke sistem pencernaan diangkut oleh darah bersama dengan oksigen yang berasal dari paru-paru, kemudian ke seluruh sel tubuh ya, menghasilkan sampah berupa CO2 ya. Kemudian CO2 ini nanti ketika dia ke darah ya, dia nanti dipecah jadi apa? Atau dikonversi jadi HCO3- ya. Kalau detail tuh nanti di dalam sel darah merah CO2 ini berikatan dengan air akan menghasilkan namanya H2CO3 ya, yang kemudian di dalam sel darah merah dipecah langsung menjadi apa? H plus HCO3-. H plus ya. H plus HCO3-. Nah, gitu. Maka nanti HCO3- ini kemudian dibuang melalui 2 tempat. Pertama adalah dia akan dibawa oleh darah ke paru-paru atau alveolus ya. Tentunya kalau dia dibuang di sana ya dikonversi dulu jadi CO2 ya. Dikonversi dulu jadi CO2. Tapi CO2 juga ternyata sebagiannya dibuang melalui ginjal gitu. Ya, sebagiannya melalui ginjal dibuang dalam bentuk HCO3-. Ya. Tidak jadi di ginjal itu terjadi 3 tahap gitulah ya. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kalau CO2 dalam jumlah normal dan HCO3- itu dibutuhkan, dia akan direabsorpsi, diserap kembali gitu. Tapi kalau jumlah CO2 terlalu banyak, maka HCO3- dan H+ dilewatkan begitu saja dan tidak direabsorpsi. Artinya dia dibuang juga melalui ginjal gitu. Maka pembuangan CO2 terutama bisa lewat 2 tempat, artinya bisa di alveolus ya, melalui dalam bentuk CO2, dan bisa melalui ginjal dalam bentuk HCO3- seperti itu. Paling banyak mana ya? Jawab jelas paling banyak mana? Ya jelas melalui pembuangan CO2 melalui alveolus ya. Maka pernyataan kelima, sebagian besar CO2 hasil respirasi mamalia dikeluarkan dari tubuh melalui respirasi. Betul, yang pertama. Melalui paru-paru seperti itu maksudnya. Jadi seandainya dia bilang semua CO2 hasil respirasi mamalia dikeluarkan melalui sistem respirasi, itu salah gitu. Karena nggak semua, ada sebagian yang dibuang melalui ginjal gitu. Maka itu pernyataannya benar, dia pakai kata apa? Pakai kata sebagian besar seperti itu ya. Yang sebabnya di dalam alveolus terjadi pertukaran gas, oksigen, dan CO2.
Maka yang sebabnya juga benar. Yang sebabnya juga benar, ya. Tapi kemudian ini tidak menjadi alasan kenapa dia dibuang sebagian besarnya melalui paru-paru seperti itu. Maka soal ini di angka 5 ini kita jawab B, benar-benar tapi tidak berhubungan. Oke, teman-teman, itu contoh soal yang bisa kita bahas untuk bab sistem respirasi.